Shalom teman-teman semua, apa kabar? Pastinya semua luar biasa. Dan Kak James harap semua pasti dalam keadaan baik-baik saja. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkanlah dirimu masing-masing karena hari ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan supaya kami boleh memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dimanapun, kapanpun kami mendengarkan firman ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak James akan berbicara dengan satu judul, abrasif. Nah, apa sih ini abrasif? Abrasif ini adalah bahasa Inggris dari amplas. Nah, teman-teman mungkin tahu apa yang namanya amplas. Amplas itu biasanya digunakan untuk memperhalus satu permukaan, teman-teman. Nah, biasanya tukang kayu pakai itu untuk memperhalus kayu. Jadi sistem konsepnya itu adalah kayu itu digesek sampai kayunya menjadi halus, ya. Teman-teman pasti sudah paham ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai amplas ini, teman-teman, kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 12 ya. Dari ayat pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat berikutnya, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggillah Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Dan ayat ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dan ayat ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dan ayat ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ayat ke-10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah teman-teman, cerita tentang Musa bersama dengan Harun dan Miriam. Nah, Musa ini bersama bangsa Israel sudah keluar ya teman-teman dari perbudakan Mesir. Mereka sedang perjalanan di padang gurun. Dan di saat itu bangsa Israel seringkali bersungut-sungut terhadap Musa. Ya, bukan terhadap Musa saja tapi terhadap Tuhan. Nah, salah satu kejadiannya adalah kejadian Harun dan Miriam ini. Mereka merasa mungkin bisa dikatakan iri. Kenapa Tuhan cuma berbicara kepada Musa? Bukankah Tuhan juga bisa berbicara kepada saya? Itu pikiran mereka. Dan ternyata teman-teman, pikiran mereka itu diketahui oleh Tuhan. Bahkan perkataan tersebut didengar oleh Tuhan sehingga Tuhan datang. Tuhan datang dan Tuhan membela Musa. Karena cuma Musa yang ditunjuk Tuhan, yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dialah utusan yang dipakai oleh Tuhan, bukanlah Harun, bukanlah Miriam. Nah, kemudian Miriam karena kecemburuannya tersebut dan perkataan yang tidak baik itu, maka Tuhan memberikan murkanya sehingga Miriam kena kusta. Ya, dia menjadi putih seperti salju. Nah, kusta ini teman-teman adalah satu hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau orang-orang terkena kusta pada zaman itu, bisa dikatakan dia adalah orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan, ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat contoh Musa, teman-teman. Musa itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Nah,
Jadi jangan kaget teman-teman kalau kita orang-orang yang dipakai Tuhan juga ada orang-orang yang iri nanti dengan kita, ya. Atau bahkan apa? Atau bahkan mereka menjadi abrasif buat diri kita, ya. Mereka mengamplas diri kita. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman. Apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Musa, ya? Musa yang seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi dari semua manusia di bumi ini. Nah, teman-teman, kita akan belajar sama-sama dari Musa. Yang pertama yaitu adalah diperhalus lewat gesekan. Ya. Nah, teman-teman mesti tahu meskipun Musa dikatakan Tuhan adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh dunia ini, tetapi masa lalu Musa tidaklah demikian. Di Keluaran 2 ayat 11 sampai 12 teman-teman, Musa pernah melakukan satu kesalahan yang luar biasa. Ya, jadi waktu itu ada orang Mesir sedang memukul orang kaumnya Musa. Cuman dipukul teman-teman, tapi Musa membalasnya sampai-sampai ia membunuh orang Mesir tersebut. Orang Mesir itu dipukul hingga mati. Nah, Musa dulu itu orang yang sangat egois, orang yang sangat emosi, orang yang mungkin sangat berantakan teman-teman. Ya wajar saja dia punya background keluarga yang tidak baik. Dia sudah dicampakkan oleh orang tuanya dengan terpaksa teman-teman, karena Musa ingin dihabisi waktu itu bersama anak-anak lain oleh tentara Mesir teman-teman. Nah, akan tetapi kita lihat sama-sama teman-teman bahwa di akhir dari kehidupan Musa, menjelang akhir hidupnya, ia menjadi orang yang berbeda. Ia tidak menjadi seorang Musa yang penuh dengan emosi, penuh amarah. Tidak teman-teman. Melainkan Tuhan mengatakan dia adalah orang yang sangat lembut hatinya, ya, melebihi semua orang di muka bumi ini. Lalu apa sih rahasianya teman-teman? Rahasia dari perubahan karakter Musa adalah dengan diamplas, ya. Kembali, Kak James sampaikan konsep dari amplas ini teman-teman. Untuk memperhalus satu permukaan, maka dia harus digesekkan dengan yang namanya amplas. Nah, begitu juga dengan diri kita teman-teman. Kalau diri kita ingin berubah, percayalah kita harus mendapatkan beberapa gesekan dalam hidup ini. Begitu juga Musa, ketika Musa mendapatkan banyak gesekan, maka hidupnya berubah. Apa sih yang menjadi gesekan bagi diri Musa? Yaitu adalah bangsa Israel ini sendiri teman-teman. Ketika bangsa Israel sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, perjalanannya bukanlah mudah. Bahkan bangsa Israel banyak sekali melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan Musa. Bangsa Israel seringkali bersungut-sungut, bangsa Israel seringkali menuntut lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan, mereka kurang mengucap syukur, sehingga Musa ini lama-kelamaan dia dilatih, ya. Dia digesek terus oleh karakter bangsa Israel waktu di padang gurun. Nah, inilah yang menyebabkan perubahan dari karakter Musa yang tadinya dia emosi, tapi Tuhan ubahkan dia dari keadaan yang menggesekkan dia sehingga dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya, ya. Jadi kalau kita mau diperhalus karakternya teman-teman, jangan lupa amplas itu bekerja buat diri kita teman-teman. Jadi teman-teman sekarang mulai pikirkan, jika teman-teman memiliki orang-orang di sekitar teman-teman yang seperti abrasif, ya, menggesek terus kehidupan kita. Nah, jangan diambil hati teman, jangan sampai sakit hati, melainkan mengucap syukurlah bahwa gesekan itu dipakai Tuhan untuk mengubah diri kita, ya. Diri kita akan menjadi terlatih. Jadi ketika ada gesekan tersebut, kita sudah terlatih. Kemudian pelajaran yang kedua teman-teman kita belajar adalah dalam peristiwa gesekan ini teman-teman, Tuhanlah yang membela kita, ya. Kita tidak perlu membela diri kita sendiri. Di dalam Bilangan 12 yang tadi sudah kita baca di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, "Bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang dimana dia membela hambanya Musa, ya. Teman-teman perhatikan, Tuhan bilang apa? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, ya.
Teman-teman tahu nggak? Musa itu punya pengalaman yang paling luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa Kak James katakan paling luar biasa? Karena begini teman-teman, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama teman-teman, ini ada satu gambar, ini hanya ilustrasi tapi cukup menggambarkan ya teman-teman. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, ya. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel di padang gurun, inilah wujudnya. Bisa dibayangkan teman-teman, Tuhan hanya berbicara. Makanya Alkitab bisa berkatakan kalau ketika Tuhan berbicara, berfirman, itu seperti kilat menderu di langit. Ya seperti ini teman-teman gambarannya. Itulah betapa mulianya Tuhan, betapa besarnya Tuhan dibandingkan diri kita manusia. Jadi untuk berhadapan dengan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat-sangat langka teman-teman. Bahkan ketika di kemah Musa, kemah yang didirikan, kemah suci teman-teman. Ketika orang mau masuk ke dalam hadirat Tuhan di satu ruang maha suci teman-teman. Nah, dia harus kedapatan kudus hidupnya. Kalau dia kedapatan satu dosa atau satu pelanggaran yang belum dia akui, belum dia minta ampun kepada Tuhan, maka dia bisa mati. Itu menggambarkan betapa mulianya Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang bisa ketemu Tuhan pada zaman itu ya teman-teman. Akan tetapi pada zaman itu juga Musa ialah satu-satunya orang pada saat itu yang bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Di mana teman-teman? Musa berhadapan dengan Tuhan itu di Gunung Sinai ketika Musa berpuasa 40 hari. Ya, di saat dia berpuasa 40 hari di Gunung Sinai itu, dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan di taman. Wow, bisa dibayangkan teman-teman, kita jalan sama Tuhan. Bukan sekedar penglihatan, tapi Tuhan benar-benar nyata di situ. Tuhan menampakkan wujudnya kepada Musa. Sehingga ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah 40 hari, muka dia bersinar. Muka dia bersinar terlalu silau sehingga Musa tidak mau harus menyelubungi mukanya dengan kain karena terlalu silau. Muka Musa tidak bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Nah, di Gunung Sinai itu juga teman-teman, Tuhan perintahkan Musa untuk menulis 10 hukum Taurat di 2 loh batu. Itulah pengalaman Musa yang begitu luar biasa. Tetapi ini yang kita mau lihat teman-teman. Apakah Musa ketika Miriam dan Harun menyerang dia saat itu, apakah Musa membela dirinya dengan berkata, "Hei, kamu pernah emang ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? 40 hari 40 malam berbicara dengan Tuhan berhadapan-hadapan, apa kamu pernah?" Nah, Musa tidak seperti itu teman-teman. Tapi Musa hanya diam saja. Namun apa yang terjadi? Tuhan yang membela Musa. Ya, coba ikutin kakak, sama-sama kita bilang Tuhan yang membela Musa. Nah, kalau Tuhan yang membela Musa, Tuhan juga bisa membela diri kita teman-teman. Ya, nah teman-teman, itulah yang kita mau pelajari dari kejadian ini teman-teman. Memang di sekitar kita pasti ada orang-orang yang seperti menggesek kita teman-teman. Gesekan itu mungkin sangat tidak enak. Awalnya tidak enak. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita digesek lewat segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, mungkin bukan orang saja teman-teman, tapi mungkin juga situasi, keadaan, apapun yang teman-teman temui yang bisa menggesek diri teman-teman. Percayalah teman-teman, gesekan yang menyakitkan itu pada akhirnya akan membuat diri kita lebih baik. Ya, kayu yang tadinya buruk setelah diamplas menjadi sangat indah, menjadi halus. Ya, seperti itu juga yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Tuhan izinkan setiap gesekan itu tujuannya apa? Adalah untuk mengubah diri kita. Dan bagaimana respon kita teman-teman ketika gesekan itu datang? Teman-teman cukup melewati itu saja. Tidak perlu mengadakan perlawanan. Tidak perlu membela diri kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan yang akan menjaga kita. Intinya Tuhan itu sangat mengasihi kita teman-teman, sehingga Dia mau diri kita semakin lebih baik lagi. Ya, itu saja firman yang Kak James ingin sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semua, dan Kak James mau tutup di dalam doa. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, di mana kami belajar Tuhan mengizinkan di kehidupan kami
ada situasi, ada orang-orang yang seperti menggesek kami Tuhan. Rasanya tidak nyaman, kami tidak suka Tuhan. Tapi hari ini kami belajar lewat cerita Musa ketika Tuhan memberikan gesekan kepada Musa. Tuhan juga menyatakan kemuliaannya lewat diri Musa. Kami belajar Tuhan, gesekan itu adalah yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat diri kami lebih baik lagi. Kami yang dulunya tidak baik, lewat gesekan kami diubahkan jadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga Tuhan, kami percaya di mana saat gesekan itu datang, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang membela kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Biarlah firman ini menjadi perisai bagi diri kami Tuhan, sehingga kami bisa melangkah ke depan di kehidupan kami bersama dengan Kau lebih baik lagi. Kami percaya kehidupan kami akan terus dibawa naik dan tidak turun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semoga menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.